Oke teman-teman, selamat pagi kembali, selamat bertemu kembali bagi teman-teman di seluruh pelosok tanah air, penjuru Nusantara, NKRI kita tercinta. Hari ini cerah di tempat saya, agak mendung sedikit. Kita lanjutkan mendokumentasikan setiap perkembangan setiap hari di kebun kita yang awalnya terbengkalai, kemudian kita rawat. Hari ini hari ke-27 setelah kita memutuskan merawat kebun kita kembali. Dan kemarin hari ke-25 atau ke-26 ya, sekitar itu 24, 25, 26. Saya melakukan suatu kesalahan, dan akhirnya view video yang saya upload yang biasanya ratusan bahkan sampai ribuan, itu cuma dapat view 9, 5 biji, bahkan enggak ada sama sekali yang view, cuma 1-2 orang tok. Setelah saya evaluasi, kan juga bebarengan dengan upload yang lainnya, saya kira saya upload mempunyai kesalahan uploadnya. Saya kira awalnya saya buat video pribadi, itu mungkin perkiraan video yang mungkin keliru ataupun salah dalam upload. Jadi videonya saya mode pribadi. Tapi setelah saya telusuri, karena kalau video pribadi ya ndak mungkin dapat view. Itu kenapa? Ya karena saya mengupload video anak saya yang dulu masih kecil, masih bayi. Mungkin itu suatu bentuk kesalahan. Mohon maaf ini kalau backsoundnya bebek karena tetangga kita ini peternak bebek petelur. Oke, kita lanjut. Satu perkiraan saya itu kemarin saya salah karena upload video anak-anak kecil, dimana biasanya videonya itu saya upload itu untuk usia 18 tahun ke atas, biar segmentasi viewernya itu jelas. Tapi setelah saya cek, ini kan videonya kan video pribadi, nggak mungkin kan kalau melakukan ataupun membuat suatu pelanggaran, karena video pribadi bukan untuk dikonsumsi umum. Jadi saya mengupload video anak kecil saya yang dulu masih bayi, kelihatan sebagian tubuhnya itu tidak berpakaian karena habis saya mandikan. Saya kira itu kesalahan, tapi setelah saya cek, ini kan video pribadi, bukan kesalahan ini, saya tidak melanggar. Terus saya cek lagi, atau mungkin karena settingan video pribadi itu akhirnya setiap upload pasti ke pribadi dulu. Akhirnya saya ganti uploadnya, settingan uploadnya itu untuk publik. Namun kenyataannya ya tetap viewernya itu, viewsnya itu cuma 1-2, paling banyak 5 view. Terus akhirnya saya timbang-timbang lagi, apa ya yang salah, yang saya evaluasi, saya cek lagi. Oh walah, jadi begini ceritanya. Ketika saya menemukan salah satu file dari teman yang dulu itu sambang ataupun silaturahmi ke kebun waktu kebunnya masih bagus. Nah itu sama temen itu diupload ke salah satu platform sebelah. Nah saya minta itu videonya, saya download, terus saya
upload ulang di YouTube, otomatis kan ada watermarknya. Nah itu kelihatannya, walaupun sudah saya edit, sudah saya potong-potong, tapi tetap akhirnya ya kena pelanggaran lah, walaupun tidak diberitahu sama YouTube. Akhirnya di hari ke-26 kemarin saya membuat video yang intinya minta maaf sama YouTube. Tapi ya tetap saja view saya cuma 59. Ya oke lah, enggak ada masalah karena saya melakukan kesalahan ya, menggunakan platform sebelah yang videonya walaupun sudah saya edit tapi jelas ada watermarknya. Oke, saya salah. Dan di hari ke-26 kemarin kita sudah mengklarifikasi, kita membuat video YouTube yang short juga, kita minta maaf, di deskripsinya kita buat penjelasannya, tapi ya tetap view-nya cuma 95. Di sini saya kira ya seharusnya YouTube itu bisa memberikan apa ya, referensi atau gimana, karena kita selaku pengguna channel ataupun kita kan seperti ini kan juga menggunakan effort juga. Pulsa sudah jelas, peralatan untuk syuting video sudah jelas, HP itu pasti. Dan effortnya itu juga nggak cuma 1-2 menit, kadang puluhan menit. Terus kita edit, terus tahu-tahu kita sudah melakukan kesalahan dan kita menyadari kesalahan tersebut, dan kita sudah membuat video klarifikasi dan minta maaf sama YouTube. Kok view-nya ya masih segitu-gitu aja, ya sudah monggo, itu berarti ya kebijaksanaan dari YouTube. Intinya di sini sekali lagi kita itu mengontennya itu konten santai, kita tetap mendokumentasikan dokumentasi setiap hari, walaupun mungkin monoton, tapi tidak ada masalah, karena nanti akan menjadi bukti suatu saat ketika kebun ini akhirnya menjadi hijau kembali dan menjadi kebun hidroganik, garden ataupun ya intinya kurang lebih seperti itu. Jadi melalui proses juga, jadi akhirnya kita bisa membuktikan bahwasanya semua itu ada tahapannya. Oke, begitu dulu teman-teman, karena kemarin view kita itu cuma 5 biji, beberapa biji lah. Kita sudah klarifikasi sama pihak YouTube dengan membuat video konten baru dan minta maaf. Tapi kalaupun masih belum dimaafkan ya monggo, itu kebijaksanaan YouTube. Kita ambil positifnya saja, intinya kita bisa mendokumentasikan semua kegiatan-kegiatan positif kita dan orisinil, dan kita juga kalau melakukan suatu kesalahan ya kita mengakui kesalahan tersebut, walaupun mungkin tidak serta-merta YouTube memaafkan, ya monggo, itu kebijaksanaan dari YouTube. Ya kita ambil sekali lagi, kita ambil positifnya saja, terus kita gunakan platform yang ada itu sebagai tempat dokumentasi supaya file-file di komputer kita itu tidak terlalu banyak. Jadi kita punya kenangan-kenangan di YouTube berupa video-video yang intinya video tersebut akhirnya bisa menjadi video bukti kalau kita itu melakukan segala sesuatu itu nggak langsung instan. Oke, hari ini kita akan mereview kemarin kita sudah panen azolla, dan azollanya di sini di karung ini sudah kita tiriskan hampir 2 hari, berarti ini sudah kering nih. Nah ini sudah kering. Coba kita timbang, jadi kita sudah persiapkan timbangan. Kita
kembalikan dulu posisinya. Oke, kita nolkan. Oke, kita timbang sudah berapa kilo ini. 1,4, hampir 1,5, 1,4. Ini berarti karungnya ini paling ya mungkin sekitar 1-an nyampe apa enggak ya, mungkin ini berarti kurang lebih 1/4 kilo. Kemarin kita belinya 2 kilo dan sekarang sudah tumbuh dan berkembang. Dan kita uji coba juga di sini ke nampan-nampan kecil. Ini kemarin katanya Bu Kapolda mau disimpan, sudah kering ini. Kemarin baunya agak amis karena ya di kolam campur sama kolam lele, baunya sudah enggak amis. Bagus. Kita tiriskan ternyata selama 2 hari nggak bau amis. Nanti kalau nggak jadi disimpan, di plastikin, dipak, terus disimpan di freezer, mungkin kita jadikan pupuk seperti ini. Kita jadikan pupuk ini. Oke gitu. Jadi sekali lagi kita mendokumentasikan semua kegiatan kita sehari-hari sambil mengisi waktu luang di kebun yang dulunya tidak terawat, supaya bisa bermanfaat kecil-kecilan untuk kebutuhan dapur. Seperti kemarin sudah panen daun singkong. Kalau sudah daun singkong kita sudah panen beberapa kali. Dari 25, berarti hari ke-27 ini kita sudah panen daun singkong itu mungkin 3-4 kali. Yang pertama ketika daunnya singkong itu yang kecil-kecil mulai tumbuh di bawah, jadi seminya sudah mulai banyak, kita mulai pilih mana yang bisa berkembang. Jadi kita sisir, yang kecil-kecil kita potong, terus kemarin kita jadikan makanan entok di kandang yang sebelah itu, sama makanan ayam. Jadi mulai muter, siklusnya sudah mulai muter, siklus hidroganiknya sudah mulai muter. Sudah beberapa kali itu 2-3 kali. Terus kemarin yang terakhir sama Bu Kepala Urusan Dapur Kapolda dipanen lagi seperti ini. Bekasnya masih ada ini. Nah ini dipotong-potong ini juga. Nah ini banyaklah pokoknya. Terus dimasak untuk sayur dan lumayan hasilnya bagus, seger. Tetapi ternyata ada rahasianya. Nah, rahasianya itu kemarin dikasih tambahan daun luntas. Nah, ini daun luntasnya ini
si catnya daun luntas ini yang nggak kepake, terus akhirnya kita jadikan nah ini seperti ini. Tapi ini sudah 2 hari ya, ini ya, ini sudah 2 hari jadi sudah ayu, tapi kurang lebih seperti ini daun luntas. Nah, ketika dimasak, jadi kalau orang Jawa namanya kulup, buat kulupan, buat sayur-sayuran tapi bukan mode banyak kuahnya di sayuran kering, bukan mentah ya, dimasak. Terus kalau kulup itu ya macam-macam, ada yang kulup yang sudah dimasak sama yang kering itu cuma masih mentah dicampur sama, ya hampir seperti salad. Kalau yang mentah itu salad Jawa. Kalau kulup yang sudah dimasak itu daun-daunan dimasak, terus airnya ditiriskan, dicampur dengan kelapa parut sama sambal. Itu kemarin hasilnya ya menyegarkan, sangat enak. Itu seperti itu. Jadi di video ini kurang lebih berdurasi hampir 20 menit saya menerangkan masalah pelanggaran YouTube. Terus kita sudah klarifikasi dan kita sudah minta maaf. Kemudian video yang melakukan pelanggaran itu, walaupun kita tidak diberi peringatan, tapi kita hapus, segera kita take down. Kita jelaskan lewat deskripsi, silahkan cek nanti deskripsi, nanti saya tulis di deskripsinya nanti linknya. Nah, setelah itu kita sudah minta maaf dan klarifikasi. Jadi di video ini saya jelaskan seperti itu. Kemudian kita juga mengupload ini bahwasanya kita telah panen azula. Ini hampir 1/4 kilo ini. Terus kita terangkan sedikit masalah azula. Jadi supaya videonya tidak terlalu panjang dan membosankan, tapi bisa menerangkan berbagai segmentasi, berbagai macam proses yang sudah kita lalui. Itu. Jadi mohon maaf apabila mungkin videonya ini monoton, tapi kita memang tujuannya itu mendokumentasikan dengan biaya seminimal mungkin. Dengan salah satunya itu setelah kita dokumentasikan, kita upload di YouTube. Begitu kurang lebihnya. Dan mohon maaf jika teman-teman kurang struck ataupun kurang puas dengan channel kami, tapi kita memang mengupload video ini memang untuk mengisi waktu luang kita. Terus kita share, tadi sekali merengkuh dayung 2-3 kita terlampaui, 2-3 pulau terlampaui. Di intinya kita juga punya dokumentasi pribadi yang bisa kita sebar ke publik, menjadi bukti tahap demi tahap semua proses yang kita lalui, bahkan ketika kita melakukan suatu kesalahan dalam suatu platform. Oke, begitu teman-teman. Tolong dibantu like dan komen. Jika ada advice atau nasihat-nasihat yang membuat channel kita lebih bisa berkembang, terima kasih. Dan jangan lupa subscribe supaya teman-teman bisa mengikuti perkembangan channel kami, perkembangan perkebunan
agrohidroganik kami, walaupun saat ini mungkin ya masih berlepotan ke sana kemari. Selanjutnya nanti mungkin kita akan lebih profesional lagi. Jadi ya mohon dong pihak YouTube kita itu upload video itu juga nggak salah-salah juga. Kita berusaha belajar, kita berusaha membuat seprofesional mungkin, dan kalaupun kita salah ya kita melakukan pelanggaran ya kita mohon maaf dan kita perbaiki. Kemudian video yang pelanggaran tersebut kita take down, kita hapus. Jadi ya hargai juga effort kami. Dan terima kasih yang telah subscribe. Sukses selalu, semoga rezeki terus mengalir. Dan tidak lupa seperti biasa kita sisipkan tagline kita. Nah, kemarin juga pikiran kita ya ini tagline apa tagline kita ya. Tagline kita seperti ini masalahnya. Tetap semangat walaupun sebentar lagi kiamat. Kemarin ya kita pikir apa permasalahan karena kita tagline-nya itu membahas kiamat ya. Tapi kalau saya pikir nggak mungkin kesalahannya sampai seperti itu, karena tagline ya wajar lah. Yang namanya tagline itu supaya kita itu dapat hook ataupun kita itu dapat perhatian dari viewers. Makanya emang kita pakai tagline tetap semangat walaupun sebentar lagi kiamat. Ya wajar kalau kita ingin dapat perhatian, masa juga melakukan pelanggaran. Kita enggak nyebut yang lain-lain, platform lain. Akhirnya setelah kita evaluasi, oh itu kita ngambil video dari platform lain itu dan ada watermarknya. Oke, tetap semangat sekali lagi walaupun sebentar lagi kiamat, dan tetap trading dalam hening. Terima kasih bagi yang sudah like dan komen dan mampir, apalagi subscribe. Dukungan kalian, dukungan teman-teman sangat membantu perkembangan channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.